Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukiana Jafatur Rahma dengan NIM akhir 19. Saya dari Prodi di 3 Kebidanan Semarang Kampus Kendal. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah agama dengan dosen pengampu Bapak Nanang Kosim SPDI MPD. Yang akan saya bahas kali ini yakni agama sebagai moral akhlak mulia dalam kehidupan yang berkaitan dengan integrasi Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama adalah Islam. Dalam hadis Jibril dikatakan bahwa Islam adalah mengakui bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah dan mengakui Muhammad adalah utusannya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menunaikan puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi, Nabi SAW menjelaskan bahwa Islam memiliki 5 rukun. Yang kedua ada iman. Iman secara bahasa berarti pembenaran atau tasdik. Ketika Nabi SAW ditanyakan oleh Jibril alaihissalam mengenai iman, beliau SAW bersabda, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk." Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa iman memiliki 6 rukun. Apabila salah satu rukun ini tidak dipenuhi, maka tidak disebut orang beriman. Namun, dalam rukun iman di dalamnya ada kadar batasan wajib, di mana keislaman seseorang tidaklah sah kecuali dengan memenuhinya. Dan yang terakhir adalah ihsan. Dalam hadis Jibril, tingkatan Islam yang ketiga ini memiliki 1 rukun. Nabi SAW menjelaskan mengenai ihsan, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, Allah akan melihatmu. Itulah pengertian ihsan dan rukunnya. Dalam pengertian ihsan ini terdapat 2 tingkatan. Tingkatan pertama disebut tingkatan musyahadah, yaitu seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Perlu ditekankan bahwa yang dimaksudkan di sini bukan melihat zat Allah, namun melihat sifat-sifatnya. Tingkatan kedua disebut dengan tingkatan muraqabah, yaitu apabila seseorang tidak mampu memperhatikan sifat-sifat Allah, dia yakin Allah melihatnya. Dan tingkatan inilah yang banyak dilakukan oleh banyak orang. Pelajaran penting, sesuatu yang perlu diperhatikan mengenai definisi Islam, iman, dan ihsan. Jika Islam itu disebutkan secara bersendirian, yang dimaksudkan adalah seluruh ajaran agama ini baik keyakinan, perkataan, maupun perbuatan. Contoh ini terdapat pada firman Allah yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Namun, jika Islam disebutkan bergandengan dengan keimanan atau i'tiqad, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jibril ini, maka yang dimaksudkan dengan Islam di sini adalah amal lahiriah. Sebagaimana hal ini terdapat pada firman Allah yang artinya, orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah, kamu belum beriman, tapi katakanlah, kami telah berislam, tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 14. Begitu juga dengan iman. Jika iman itu disebutkan secara sendirian, maka yang dimaksudkan adalah agama Islam secara keseluruhan. Namun, jika iman disebut bergandengan dengan Islam, amalan lahiriah, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jibril ini, maka yang dimaksudkan dengan iman di sini adalah mencakup amal batin. Hal ini dapat dicontohkan pada firman Allah yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Quran Surah An-Nisa ayat 57. Maka yang dimaksudkan dengan orang yang beriman di sini adalah orang yang melakukan amalan batin. Sedangkan ihsan adalah memperbaiki amalan lahir maupun batin. Gabungan dari ketiganya disebut dengan ad-din, yaitu agama Islam itu sendiri. Rabbi zidni ilma warzuqni
sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.